Anda masih mendengarkan Nightmare on the Air Malda FM Krauti Malda, dan kita sudah terhubung dengan penelpon kedua dan Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam Mas Topik. Oke, sudah Mas on air ya Pak? Oh ya. Lokasi kejadian nggak usah disebutin lagi ya, di sebuah perumahan. Silahkan. Selamat malam kerabat Melda. Selamat malam Mas Topik. Selamat malam Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita pengalaman saya bekerja di salah satu perumahan Tanah Mas, Semarang Utara. Waktu itu tahun 2011. Di situ saya sebagai bagian security. Anak baru biasa masuk di perumahan situ. Waktu itu saya keliling atau patroli muter wilayah perumahan itu sekitar jam 1:30 malam atau pagi. Waktu di perempatan itu ada rumah kosong. Di rumah kosong itu saya sepertinya melihat seperti sosok perempuan rambut panjang. Tapi saya diam, saya naik sepeda ontel. Saya bingung, sebetulnya saya juga takut. Waduh, ini gimana ini? Mau kembali ke pos kok susah sekali dengan perasaan takut. Nah, setelah dalam perjalanan itu mau ke pos itu sebagian ada tambak atau rowo-rowo itu, sebagian lagi yang sebelah kiri itu perumahan. Setelah saya jalan nuntun aja gitu, kayak namanya orang takut itu gimana? Kayak ada yang terbang gitu, sambil cekikian gitu, tapi ndak kenceng, ya pelan saya tapi denger gitu, sampai saya minta nganut perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dengan berjalannya itu saya kembali ke pos, sampai saya itu takut kembali ke pos itu juga perasaan masih takut itu. Nah, jadi setelah itu saya juga masih di pos itu. Dan saya tanyakan itu ke Mas Febri itu sosok siapa Mas Febri ya? Terima kasih Mas Febri. Oke, ceritanya sudah cukup jelas dan runtut. Silakan Mas Febri. Dari sosok wanita ya, garis besarnya. Selamat malam Pak Agus. Ya, selamat malam Mas Febri. Saya dengar lokasinya saja tadi kayak apa ya, sosok-sosok yang ada di situ ramai dan kayak ngerebungi saya gitu loh Mas. Malam ini? Iya. Mungkin apa yang nggak mau diceritakan atau dibongkar ya sosok-sosok yang ada di situ gitu loh Mas. Kalau yang saya lihat ya Pak ya, di lokasi itu memang ya seperti yang saya bilang ya, sosok-sosok astral atau makhluk-makhluk gaib yang ada di situ lumayan banyak gitu Pak. Dan salah satunya yang sempat berinteraksi sama Pak Agus itu tadi gitu. Jadi sosok yang sempat dilihat sama Pak Agus ini apa ya sebutannya itu sosok kuntilanak gitu loh Mas. Gitu. Dan memang sosok ini pada waktu Pak Agus keliling itu ya lagi jaga itu, sosok ini memang dengan sengaja kayak menampakkan dirinya gitu. Iya betul.
Betul seperti menampakkan menghadap saya gitu. Iya, memang nunduk, saya nunduk gitu. Memang itu disengaja ya Pak, disengaja sama si sosok itu gitu Pak. Apa ya istilahnya, dia tahu Pak Agus ini karyawan baru gitulah ya, dan dia kayak ngasih tahu kalau di sekitaran kompleks itu ya, kompleks perumahan itu selain dihuni orang, sosok-sosok gaib pun menghuni tempat itu gitu. Dan memang pada malam hari itu memang sosok ini selain dia hanya menampakkan diri ya Mas ya, sosok ini juga ngikutin gitu. Yang apa namanya, yang sempat dilihat sama Pak Agus pada waktu mau pergi dari lokasi itu ya Pak ya, kan sempat ngelihat kayak kain terbang gitu ya Pak. Iya, betul, di atas itu, saya gitu. Ya, itu sebenarnya si sosok ini tadi gitu Pak. Iya, seperti dia mau jemput saya gitu dari atas sambil cekikian gitu. Itu gitu. Memang sebenarnya si sosok ini tadi gitu. Selain dia hanya menampakkan diri, dia juga kayak mengikuti jenengan gitu Pak. Sampai saya takut, sampai sekarang masih takut saya kalau ingat gitu. Sebenarnya ya kalau kita bicara soal raut wajahnya ya Mas, sebenarnya sosoknya itu wajahnya itu enggak yang wajah rusak, wajah yang berdarah gitu, enggak Mas. Wajahnya biasa, wajah sosok kuntilanak biasa gitu Mas. Maksudnya enggak rusak. Kayak manusia. Iya. Kayak manusia gitu. Tetapi memang yang saya tangkap energinya itu memang sosok ini sering kali usil gitu, sering menampakkan dirinya gitu. Iya. Betul Mas Febri, teman saya yang baru-baru gitu sering ditemui. Dan sebenarnya kalau si sosok ini menampakkan dirinya, dia juga kayak ngasih pesan atau ngasih kayak wejangan ya, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau di sana itu ada dunia mereka juga gitu loh Mas. Biar orang-orang yang ada di sana itu kalau orang Jawa ya unggah ungguh itu tetap ada gitu, sopan santunnya itu tetap ada kalau di sana gitu. Ya intinya saling menghargai gitu. Yang sebenarnya yang disampaikan oleh sosok ini ya Pak ya. Seperti itu gitu. Tapi kalau kejadian pada malam hari itu memang disengaja ya, memang dia sengaja untuk menampakkan dirinya gitu. Iya. Pas di hadapan saya mau belok kiri gitu, mau ke arah pos saya gitu. Kok ada perempuan malam-malam dari pojokan gitu, rumah kosong gitu, tanah kosong. Yep. Kalau itu Mas Febri, kalau seperti weton itu juga pengaruh enggak ya? Weton maksudnya dalam hal ini, dalam pengaruh dalam hal apa Pak? Pengaruh dalam mungkin kalau weton kayak gini sering ditemui hal-hal gaib gitu. Itu kalau kepercayaan orang-orang yang kejawen, orang Jawa gitu, weton itu ada pengaruhnya sendiri gitu Pak. Seperti weton saya itu Minggu Pahing gitu. Minggu Kliwon saya. Setiap orang itu weton itu berpengaruh ya, dengan hal-hal seperti itu memang berpengaruh gitu loh. Dan di weton itu ada kayak apa ya Mas, kayak tingkatannya gitu Mas. Weton ini kalau sama dunia gaib itu tingkat kepekaannya seberapa gitu sebenarnya ada gitu. Kalau orang-orang yang kejawen, orang-orang Jawa itu percaya kalau weton itu berpengaruh dengan dunia seperti ini gitu Mas. Oke, baik. Baik, Pak Agus, terima kasih ya Pak sudah bergabung untuk malam hari Mas ini. Taufik. Yes. Iya, Mas Taufik, sama-sama. Selamat malam.
Malam Mas Taufik. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang tanya nih, perumahan mana nih Mas? Kalau tadi disebutkan sih perumahan daerah Tanah Mas ya. Dan kalau tadi dibilang ada beberapa area seperti rawa gitu sih. Saya sih curiga di satu perumahan yang paling pojok deh. Soalnya itu kan belakangnya emang ini kan area rawa gitu. Oke, di belakangnya Mas Agus ya, di belakangnya Pak Agus 0811 27 1044 ya. Saya undang lagi untuk Anda bisa bergabung di sini ya. Terima kasih untuk Kawulo Alit. Bolehlah dikasih nama ya Mas ya. Jadi saya enak buat nyapanya ya. Yang mau berbagi cerita silakan Mas Rizky, Mbak Rizky atau Mas Rizky nih ya. Atau bisa juga untuk Vika Dewi ya, silakan 0811 27 1044 langsung aja bisa bergabung melalui WhatsApp call, atau Mas Ahmad nih. Ada banyak ternyata yang ngirim cerita ya. Silahkan mana-mana yang gercep deh ke Roti Malda ya. Dari yang tadi sudah saya sapa ada Rizky, terus juga ada Vika, terus ada Mas Ahmad ya, silahkan ya. Sekali lagi WhatsApp call di 0811 27 1044. Baik, Krawati Malda, saya sudah terhubung dengan Mas Ahmad. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Mas, dengar gak sih? Ya. Suaranya jelas? Dengar Kak? Ya. Mas Ahmad pakai loudspeaker ya? Ya. Coba jangan loudspeaker Mas, soalnya suaranya jauh banget. Iya Pak, maaf Pak. Halo? Iya. Ya ini jauh lebih oke sih, tapi feedbacknya parah Mas. Oh iya. Dikecilin. Mas saya sama dengerin radionya juga Pak. Kalau Mas ke saya nggak perlu dengerin via radio ya, jadi kayak orang teleponan by WhatsApp aja. Tapi kalau misal di rumah mungkin radionya didengerin sama teman-teman, Mas yang menjauh dari radio gitu. Oh iya. Jadi nggak perlu monitor buat bisa dengerin dua arah. Cukup ya, saya mau ya. Oke, silakan Mas Ahmad. Saya mau cerita pengalaman perjalanan sih Kak. Jadi dari Ungaran, aku perjalanan ke Boyolali, mau lihat konser musik di alun-alun Boyolali. Itu dari Isya sampai sana jam 10-an ya. Itu lihat konser sampai jam 12 malam. Selesai, aku pulang. Jadi mampir ke minimarket di Bawen. Beli minum kopi. Habis itu saya cerita sama temenku, pulangnya mau lewat mana? Lewat yang deket aja, jalan alternatif. Itu lewat, jadi namanya itu Alas Karetan itu. Itu arah menuju Desa Kalongan. Jadi pas perjalanan masuk itu masih aman-aman aja. Jadi masuk ke Alas Karetnya itu aman-aman aja. Jadi di ujungnya habis apa itu? Habis ujung alas itu tiba-tiba itu gelap semua, Pak. Di jalan tuh dengan mata telanjang tuh gelap semua. Yang nyupir motor kan saya. Langsung aku pelan itu, aku bilang sama temanku, kok gak kelihatan jalannya ya? Itu cuma sekilas beberapa detik aja. Habis itu temanku bilang, itu ada jalannya kok pertigaan. Langsung aku, ya udah positive thinking aja kan.
Langsung aku jalan pelan-pelan, kurang lebih 5 menit. Tiba-tiba tuh ada ular itu, Pak. Ular lewat nyebrang jalan gitu loh. Tak tunggui, udah, wah ini ada kayak gimana gitu, kok kejadian aneh gitu. Tak tunggui, pikirku ada apa-apa. Sampai ularnya habis, tak lanjutkan perjalanan ke rumah temanku, kan aku nganter ke rumah teman itu, Pak. Sesudah itu saya pulang sendiri ke arah alun-alun lama. Jadi tapi ngelewati alun-alun Kalongang. Jadi menuju Kalongang itu, Pak, itu kabutnya langsung turun tebel. Jadi jarak pandangnya 1 meter. Tapi ya positif thinking aja, ya aman-aman aja sih. Tapi kejadiannya yang aneh itu di ujung alas karet Tan Ngobo itu, Pak. Jadi nggak kelihatan jalan. Gitu sih, Pak. Mas Febri. Berarti tadi diganggu waktu berangkat atau pas pulang ya tadi? Pas pulangnya. Jadi dari Bawen itu jam 1 malam, Pak. Biasanya kan kita pulang lewat jalan raya. Nah itu kita lewat jalan alternatif yang nyeberangi namanya Alas Karetan Ngobo itu, Pak. Dari Bawen. Iya, dari Bawen menuju ke Desa Kalongang lewat Alas Karet Ngobo. Oke. Iya. Sebentar, aku paham nih kayaknya. Ini yang arah Derean itu bukan ya, Mas Febri? SMP 5, Pak. SMP 5 Ungaran. Desanya namanya Desa Kalongang. Tapi ngelewati Karangjati itu juga. Ini yang deket sama Watu Gajah itu kan berarti kan? Ya, ngelewati Watu Gajah itu, Pak. Mas Feb. Selamat malam Mas Ahmad ya. Mas pulang ke arah mana sih sebenarnya? Pulangnya saya di Desa Lerep, tapi temen di Desa Kalongang. Jadi aku nganter temanku dulu ke Kalongang, habis itu pulang ke Desa Lerep, Pak. Tapi dari Bawen ambil kanan. Ya, dari Bawen ambil kanan ke arah Desa Kalongang dulu. Kan itu malah jauh, Mas. Ya. Aku malah fokus di ini ya, jarak ya, bukan ke memedinya ya. Silakan, Mas Febri. Iya. Saya salut ya Mas ya, dengan Mas Ahmad dan temennya gitu. Iya. Malam-malam jam segitu berani lewat jalan itu gitu loh, Mas. Iya. Mas saya ambil deketnya, Pak. Jadi kalau yang saya lihat ya sebenarnya pada waktu memasuki jalan itu ya Mas ya, jalan tembusan itu, Mas Ahmad ini beberapa kali sebenarnya sudah sudah bersinggungan dengan makhluk-makhluk halus gitu, Mas. Iya. Cuma kan namanya kita di jalan ya, kita nggak gubris hal-hal semacam itu gitu. Dan di yang dibilang tadi ya, di ujung alas itu atau hutan itu ya Mas ya, sempat tatapannya kayak gelap gitu. Ya, jadi cuma kayak gelap itu cuma beberapa detik, Pak. Ya, jadi itu kayak apa ya?
Ini kalau yang saya tahu ya Mas Ahmad, jadi itu memang istilahnya kayak sengaja kayak ya kalau di bahasa kita kayak ditutupin gitu loh Mas, biar nggak ngelihat apa-apa gitu loh Mas. Iya, biar ada laka mungkin ya Pak ya. Kalau yang saya tangkap bukan seperti itu sebenarnya gitu Mas, dengan tujuan biar berhenti dulu karena di depannya ini mau ada yang lewat gitu loh Mas. Oh ya, berarti pengingat ya Pak ya. Iya. Oh. Jadi memang intinya dia sosok itu kayak intinya nyuruh Mas Ahmad dan temennya ini berhenti dulu sebentar gitu loh. Karena apa ya, kayak pemimpin ya, bisa dibilang pemimpin mereka ya, kayak biar pemimpin mereka itu lewat dulu gitu loh Mas. Yang berwujud ular itu Pak. Bukan ya Mas, kalau yang saya saya lihat sosok yang apa ya istilahnya, yang energinya paling kuat yang disebut pemimpin itu bukan sosok ular itu tadi gitu Mas. Ular ini malah di barisan paling belakang gitu. Oh. Jadi merinding malah. Jadi memang itu kejadiannya sangat cepat sekali ya Mas ya. Kejadiannya mereka jalannya sangat cepat sekali juga gitu Mas. Tapi apa itu rombongan apa Mas? Kayak entah ini mau pindah tempat, entah mau ke apa istilahnya sowan ke yang lebih apa ya, lebih sepuh lagi. Saya kurang paham ya Mas ya. Tapi sosoknya apa berarti? Sosoknya ini sosok siluman gitu, atau bukan Mas, sosoknya itu sosok kalau yang ini ya maksudnya yang sempat bersinggungan ini ya Mas ya. Sosoknya itu sosok seperti manusia gitu Mas. Sosok manusia, mereka kayak kalau yang saya lihat ya, mereka kayak orang-orang dalam kerajaan gitu Mas. Ya. Di dalam gitu ya Pak ya. Iya, dan yang saya lihat pun mereka juga memakai kereta kencana buat tunggangan si pemimpin ini tadi gitu Mas. Tapi memang apa ya, kejadiannya itu sangat cepat sekali. Iya, cuma beberapa detik Pak. Mereka pun juga sebenarnya nggak ingin kalau orang itu bisa melihat mereka, bisa tahu mereka gitu. Makanya mereka itu jalan sangat cepat sekali. Kalau gitu tuh ada efek sampingnya enggak sih Pak? Kalau hanya sebatas itu ya Mas ya. Iya. Kalau efek samping yang berkelanjutan, kalau menurut saya pribadi nggak ada. Kalau hanya sebatas seperti itu ya, mungkin paling setelah mengalami itu beberapa menit atau beberapa jam itu masih ada efeknya, itu bisa jadi masih ada gitu. Mungkin kayak terbawa suasana mungkin bisa ya Pak. Iya. Tapi kalau efek yang kedepannya dan berkelanjutan itu, kalau menurut saya pribadi nggak ada. Oh iya. Itu sih. Jadi kejadian yang sempat dialami sama Mas Ahmad pada waktu itu, mereka kayak mengingatkan gitu, menegur gitu, supaya berhenti dulu gitu Mas. Karena ada rombongan mereka yang ingin lewat jalan itu juga. Ya. Oke. Memang itu sih Pak, perasaannya di tengah-tengah tuh kayak ada yang mengikuti gitu. Perasaan sih.
Tapi habis itu kejadian kayak gitu. Ya. Cukup ngeri ya, jam segitu lewat jalan seperti itu gitu loh Mas. Iya Pak. Untungnya berdua Pak, kalau tidak berdua ya tidak berani Pak. Ya. Dan itu tahun berapa Mas? Baru kemarin Pak, di tahun 2024. Oke. Pertengahan mungkin. Ya. Cukup ya Mas. Ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Mas. Iya. Mas Ahmad ya di Ungaran ya. Iya. Selamat malam. Selamat malam Pak.